Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yulia Sofiana. Nah, tak terasa kita sudah memasuki minggu keempat menjalankan KKN Back to Village. Pada minggu keempat kali ini, kegiatan saya adalah membuat tabel pencapaian untuk menilai kemampuan siswa SMK Muhammadiyah Lumajang. Nah, tabel pencapaian ini nantinya akan digunakan untuk menilai kemampuan siswa baik itu sesudah maupun sebelum siswa tersebut diberikan materi daring oleh Bu Nia atau salah satu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Lumajang. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berdiskusi langsung dengan Bu Nia mengenai tabel pencapaian tersebut. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nia, ini kan saya sudah memasuki minggu keempat menjalankan KKN. Nah, pada minggu kali ini kita kan sudah memiliki janji untuk merancang tabel pencapaian bersama. Mungkin bisa dijelaskan Bu, apa itu tabel pencapaian? Ya baik. Jadi tabel pencapaian itu gini loh Mbak. Jadi suatu tabel yang kita gunakan untuk menilai sejauh mana pengetahuan dari anak itu. Jadi misalkan sebelum dan sesudahnya itu kita nilai. Jadi sebelum kita kasih materi, kita kasih pertanyaan sedikit-sedikit melalui lisan. Jadi misalkan ada yang tahu tentang TTV seperti itu. Jadi kita nilai di situ, sudah tahu nggak anak ini tentang TTV sebelum kita lakukan pembelajaran. Nah, sesudahnya juga kita tanyain lagi. Jadi seperti ada evaluasi gitu loh Mbak. Jadi sebelum dan sesudah ini kita evaluasi keduanya, anak-anak ini itu bisa lebih mengerti atau tidak. Jadi seperti itu tabel pencapaian. Oke Bu, untuk sistem penilaiannya ini bersifat kuantitatif atau kualitatif Bu? Kalau saya sih lebih suka kualitatif, karena kalau kuantitatif kita hanya mencatat sebatas angka ya, dan kita tidak tahu letak di mana kesusahan atau ketidakbisaan anak gitu ya. Jadi kalau kita tulis kualitatif atau dalam bentuk kata-kata, nah itu kita bisa tahu, oh anak ini nggak tahu letaknya nadi, anak ini nggak tahu ini. Jadi kita lebih tahu detailnya, jadi lebih mudah nantinya untuk memberikan bantuan untuk mengevaluasi lagi. Berarti nanti anaknya lebih paham ya Bu, kekurangannya itu di mana. Nah, benar sekali. Jadi lebih detail gitu Mbak. Iya. Ya. Nah, untuk isian tabel pencapaiannya bagaimana ya Bu? Jadi ini ya Mbak ya, ini saya buat orat-oratan, masih orat-oratan ya Mbak, masih jelek. Iya, Jadi ini saya rancangnya itu seperti ini. Jadi ada 3 materi kan yang akan kita ajarkan. Sebenarnya banyak, tapi kan yang diminta Mbak Sofi ini 3 ini ya. Nah terus di sini ada tabel TTV, positioning dan ambulasi. Ini 3 materi yang sudah kita video dan siap untuk di-share. Nah terus juga nanti ada penilaian pretest dan post-test, praktikum dan evaluasi. Jadi pretestnya ini seperti awal kita buka Google Meet, kita pakai Google Meet ya. Iya. Jadi pakai Google Meet, nanti kita absensi dia anaknya, terus juga habis itu kita tanyakan bagaimana pengetahuan dia tentang materi TTV, positioning dan ambulasi seperti itu. Secara singkat ya, tapi. Nah, lalu kita di sini kita tulis misalkan anak ini sudah mengetahui arti dari TTV, tapi tidak mengetahui bagaimana pemeriksaan nadi misalkan. Nah, kita tulis di sini dalam bentuk kalimat di sini ya. Nah, lalu untuk post-testnya itu setelah kita jelaskan, setelah kita berikan video, kita tanyain lagi secara singkat bagaimana tentang TTV tadi. Pertanyaannya sama. Jadi antara pretest dan post-test ini apakah anak lebih mengerti sesudah dijelaskan atau tetap nggak ngerti? Atau malah lupa gitu ya. Jadi kita tahu di sini ada perbedaan nggak sih, ada peningkatan nggak sih dari kemampuan anak itu, seperti itu. Nah lalu yang ketiga ini praktikum. Nah jadi praktikumnya ini kita nilai dari video yang di-share anak itu ke kita. Jadi ini kan kita ngirim video, nanti videonya dikirim balik ke kita. Nah dari situ kita tahu, oh praktikumnya dia ke orang tuanya atau ke tetangganya atau ke saudaranya itu bagaimana, apakah sudah tepat posisi tangannya, komunikasinya gimana, apakah kurang atau gimana. Nah itu kita tulis di sini. Misalkan kurang komunikasi terhadap pasien tiba-tiba diubah posisinya tanpa permisi, misalkan seperti itu. Lalu kita tulis evaluasinya. Nah di sini evaluasi ini apa saja yang perlu kita lakukan untuk membantu anak ini biar ngerti, biar paham sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan di sini tadi kan kurang komunikasinya ya. Nah di sini evaluasinya
lebih melatih lagi mengenai komunikasi. Jadi mungkin kita bisa membuat penugasan anak ini tentang komunikasinya saja ke orang tua dan di video lagi seperti itu, atau bagaimana itu enaknya gimana gitu. Jadi tabelnya seperti itu. Oh seperti itu nih Bu tabel pencapaiannya. Baik, untuk penjelasannya Bunya sudah sangat jelas. Terima kasih Ibu.